Baiklah, selamat sore anak-anak semuanya. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Ibu. Sore, Bu. Semakin segar semua mukanya ini dia selama 1 minggu tidak ketemu. Kalau saya Kak, sama-sama sih, Bu. Saya juga. Baiklah, Nak, bagaimana kabarnya semua? Tuti, kenapa suaranya berubah? Lagi flu, Kina? Iya, Bu, lagi flu, Kak. GWS Tuti. Musim Bu, hujan. terima kasih. Semoga cepat sembuh, Tuti. Iya, musim hujan. Iya, Briel. Jadi, kalau Pero sama Bril bagaimana kabarnya, Nak? Kalau saya baik, Bu. Aman. Briel ini jaringannya mungkin di kampung hang-hang. Terjeda-jeda gambarnya. Baiklah, Nak. Itu bukan orangnya yang hang, Bu. Baiklah, kalau begitu seperti biasanya sebelum kita memulai sesi konseling pada hari ini lagi, Ibu minta ada yang memimpin doa dulu hari ini. Ayo, siapa yang mau memimpin? Saya, Ibu. Ya, Nak Bril, silakan. Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita memulai konseling ini, baiklah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baiklah, Nak. Setelah kita membaca doa tadi, bagaimana semuanya? Apakah sudah siap untuk memulai sesi konseling hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Baiklah, Nak. Mari saja langsung kita mulai ya. Baiklah, Nak. Jadi hari ini kita akan melanjutkan sesi konseling seperti yang sudah kita lakukan minggu lalu. Nah, Ibu ingin mengingatkan bagaimana homeworknya yang minggu lalu, Nak? Dikerjakan Ji semua? Iya, Bu. Kurang jelas soalnya hujan, Bu. Bisa diulang. Bagaimana homeworknya minggu lalu, Nak? PR-nya yang Ibu kasih dikerja Ji semua? Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi, siapa yang mau duluan memberikan gambarannya sama Ibu mengenai rutinitasnya itu? Durasinya memegang HP dari bangun tidur sampai tidur lagi selama 1 minggu ini. Kenapa ini diam-diam semua dikerjain semua tugasnya, Nak? Coba Pero duluan ini dari tadi. Kerja sih, Bu. Saya mau dulu paling. Baik, Nak Pero, bagaimana perkembangannya kemarin homeworknya, Nak? Kalau saya, Bu, yang biasanya kalau saya itu bangun 5:30. Kalau bangun itu tuh, Bu, biasa masih biasa langsung main HP, Kak. Baru lanjut kegiatan, masih lanjut kebiasaan lama yang meskipun ya beberapa hari enggak nih. Sudah itu bangun membersihkan rumah. Setelah semuanya dikerjakan, main HP lagi, Bu. Tinggal tunggu tugas dari guru. Kalau nggak ada itu tugas, main HP
terus sampai ada tugas. Biasa kalau ada tugas langsung bekerja. Biasa juga kalau misalnya pertanyaan pergi kumpul Bu, tidak langsung bekerja itu mesti tinggal main HP. Begitu Bu, seterusnya sampai jadwal pelajarannya selesai. Pokoknya Bu masih sering main HP Bu, masih susah dihilangkan kebiasaannya. Terus begitu terus sampai malam. Kalau malam masih sudah biasa kerja tugas Bu. Oh, baik. Nah, kalau jam tidur tak sendiri jam berapa nih tidur, Vero? 9:30 Bu, yang biasanya jam 11. Terkurang setengah jam, Di. Tidak sering nih main HP terus. Iya. Iya. Oh, bagus. Nah, kalau Tuti sendiri bagaimana, Nak? Kalau saya sendiri, Bu, biasanya tuh bangun jam 5 subuh. Nah, kalau saya bangun itu, yang saya lakukan itu, pasti yang pertama itu pegang HP. Tidak tahu kenapa, tidak enak rasanya Bu, kalau bangun tidur, terus tidak pegang HP. Sampai-sampai biasa ya Bu, lupa sholat subuh, gara-gara main HP, nonton YouTube, ataukah nonton video-video yang ada di Facebook Bu. Terus setelah itu biasanya membersihkan, setelah itu mandi, terus sudah mandi main HP lagi Bu. Kalau misalnya kayak tadi Vero ada pelajaran masuk, yang aku lakukan itu terus nonton, main HP, itu aja Bu. Terus kalau misalnya malam tidurku itu jam 12. Saya tidur jam 12. Terus paling cepat itu 11:30 tidur. Kalau kemarin sebelum sesi konseling jam berapa memang jam tidurnya Tuti, Nak? Jam 12 memang? Jam 12 bisa juga jam 1 Bu. Tapi ini selama seminggu tidak pernah jam 1 lagi, Nak? Tidak nih Bu. Iya, bagus sekali. Ya. Kalau Bril bagaimana, Nak? Ibu, kalau saya tidak beda jauh dari Vero dengan Tuti Bu. Yang pertama itu pasti kalau baru bangun HP, sedangkan tengah malam saja biasa bangun cek HP. Terus setelah itu Bu, kalau mau bangun yang pastinya berdoa, terus membersihkan, cuci-cuci itu, terus minum kopi biasanya. Kegiatan sehari-hari Bu. Terus sarapan, kalau ada kuliah kerja. Kalau jam tidurnya, Nak, Bril? Begitu terus Bu. Kalau jam tidur biasa jam 8. Jam 8 Bu biasanya. Sebelumnya jam Karena biasa capek, tapi enggak tahu juga capek karena apa. Oh iya. Ini laki tapi rajin sekali dia membersihkan. Jadi kalau jam Iya Bu, bantu-bantu. Iya, Nak. Kalau ini jam tidur siangnya semua biasa aja tidur siang? Kalau saya Bu biasa juga tidak. Kalau enggak ada kegiatan tidur siang. Kalau enggak Jarang tidur siang. Lebih sering main HP saya Bu, atau biasa main HP langsung ketiduran. Begitu Iya Bu, saya juga begitu. Baiklah, Nak.
Tadi sudah masing-masing menceritakan perkembangannya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, durasinya main HP. Kalau Ibu lihat ini sudah cukup bagus perkembangannya semua selama seminggu ini. Meskipun itu masih baru bangun tidur, langsung HP dulu lagi semuanya ini bertiga di mahkamah. Tapi jam tidurnya juga sudah cukup bagus terkurang kayak Tuti yang sebelumnya tidur jam 1 Dina, sekarang tidur jam 12 Pero juga kurang setengah jam, mulai setengah 10 tidur, tidak jam 11 Bahkan Bril jam 8 tidur, cepat sekali tidur kalau Bril. Baiklah, Nak. Setelah mendengar gambaran dari apa yang kalian paparkan tadi mengenai homework-nya, perkembangan kalian dalam 1 minggu ini sudah cukup sangat baik. Kalau begitu, saat ini Ibu meminta kalian menggambarkan perasaan, kesenangan kalian, kepuasan kalian mengenai pencapaian kalian saat ini, yang dimulai dari seperti biasanya skala 1 hingga 10, di mana skala 1 menunjukkan bahwa kalian tidak terlalu puas, dan angka 10 menunjukkan bahwa kalian sudah sangat puas dengan apa yang kalian capai saat ini. Baiklah, Nak. Coba dimulai dari Nak Bril. Baik, Bu. Perasaan saya sekarang itu di nomor 8, Bu. Karena sekarang sudah ada perubahan-perubahan yang terjadi. Kayak seperti kan dulu itu kayak lebih fokus ke HP, sekarang sudah agak berkurang sedikit. Terus jam tidur saya juga yang mulai nih lebih cepat dari sebelumnya, Bu. Seperti waktu dulu kan biasanya jam 10, 11, tapi sekarang diusahakanlah sudah jam 8, Ibu. Baiklah, Nak. Bagus sekali. Bagaimana kalau Nak Tuti? Kalau saya berada pada angka 8 karena ada sedikit perubahan yang saya lakukan, yaitu sebelumnya saya tidur jam 1, tapi sekarang saya tidur jam 12 malam. Terus penggunaan HP juga saya berusaha untuk kurang-kurangi, Bu. Begitu, Bu. Nah, bagus sekali. Saya lihat juga ini Tuti memang jam bangunnya sudah bagus sekali. Cepat sekali bangun. Silakan selanjutnya. Nah, Pero bagaimana? Kalau saya, Bu, di skala 7, karena memang saya rasa sudah ada beberapa perubahan seperti jam bangun yang biasanya saya bangun jam 6 atau setengah 7, jadi sekarang setengah 6 sudah bangun. Jam kerja tugas juga, Bu, sudah mulai bisa mengatur diri, tapi meskipun lebih banyak main sosmednya kalau kerja tugas. Jadi saya rasa di skala 7 masih banyak yang harus diperbaiki. Baik, Nak. Pero bagus sekali. Sudah bisa sedikit mengontrol dirinya untuk memegang HP semuanya, dia. Jadi, bagaimana? Apakah masih ada permasalahan misalnya mengenai kalau sementara tugas masih sering terganggu sama notifikasinya? Iya, masih sering begitu, Bu. Masih, Bu. Dilupa di silent memang HP-nya kapang, Nak? Biasa, Bu, di silent bisa Baik, Bu. terus. Sendal kelai. Apa sudah itu?
memeriksa homework, memberikan reinforcement. Baiklah Nak, sangat bagus sekali ya perkembangannya. Ibu cukup mengapresiasi bagaimana kalian benar-benar berusaha melawan keinginan kalian untuk selalu main HP. Jadi mulai perkembangannya sudah cukup bagus dan signifikan selama seminggu ini. Kalian sudah cukup sangat berusaha. Dengan itu Ibu sangat mengapresiasi keberhasilan kalian. Kalian memang benar-benar anak yang cukup baik. Ibu sudah tahu itu sejak awal. Baiklah Nak, seperti yang tadi kalian gambarkan mengenai skala kepuasan kalian yang sudah berada di skala ada yang 7, ada juga yang 8. Nah, itu berarti skala kepuasan kalian itu belum cukup maksimal kan? Kalau begitu, menurut kalian, selain hal-hal yang atau homework yang kita susun minggu lalu, kira-kira perilaku atau tindakan seperti apa yang perlu kita susun pada sesi konseli saat ini yang bisa membantu kalian meningkatkan skala kepuasan atau keberhasilan kalian dalam mengatasi masalah kalian tersebut mengenai tidak terlalu sering memegang HP. Bagaimana Nak? Kalau saya Bu, mungkin mempertegas diri sendiri untuk mengikuti jadwal yang sudah dibuat. Jadi kita yang tentang diri kita sendiri untuk mengikuti dan menaati jadwal-jadwal yang kita buat agar kita bisa lebih tersusun lagi dalam itu Bu. Lalu menurut Pero, tindakan atau perilaku seperti apa yang perlu Pero lakukan sehingga Pero bisa menegaskan diri Pero untuk tidak melakukan hal tersebut lagi, tidak kecanduan main HP, agak sedikit lebih menguranginya lagi. Jadi mungkin seperti yang saya katakan tadi Bu, yang misalnya kerja tugas di saya HP ini, cuman ya kalau ada notif masuk kayak berklik-klik ada tanda-tanda lainnya. Jadi mungkin bisa kalau misalnya bekerja tugasku ku balik itu. Jangan kenakan atau bagaimana mungkin begitu. Dibalik HP-nya Dina, dikasih jauh supaya tidak dilihat berkedip-kedip. Iya. Kalau Tuti sendiri Nak bilang sudah cukup baik Mi juga pengaturan jadwal HP-nya, cuma itu terkadang kalau bangun masih susah sekali, harus selalu cek HP bahkan sampai lupa biasa sholat subuh karena terlalu lama. Kira-kira menurut Tuti bagaimana hal yang bisa Tuti lakukan supaya mengurangi konsekuensi terjadinya perilaku seperti itu lagi? Mungkin yang dapat saya lakukan itu Bu, kayak matikan datanya HP-ku supaya tidak tergoda lagi. Kayak mungkin kalau misalnya saya aktif dataku pasti ada kayak notifikasi Bu. Pasti kalau enggak enak rasanya Bu kalau enggak aku buka itu. Jadi mungkin harus matikan dataku supaya tidak pegang ke HP kalau bangun tidur begitu Bu. Nah, bagus sekali Nak Tuti. Kalau Bril bagaimana Nak? Kalau saya Ibu silent HP, terus ada itu yang mode fokus di HP Bu. Kalau di HP pun nggak tahu nih, kalau HP-nya teman-teman ada itu mode fokus, cuma bisa untuk telepon biasa, SMS, cuma itu Bu. Jadi kalau untuk yang lain seperti WhatsApp segala macam nggak bisa, jadi aku kasih mode fokus sih Bu, begitu. Terus biasa juga kayak aku bantu itu orang tua aku, jadi nggak terlalu fokus ke
HP Bu, begitu. Baik, Nak Bril, bagus sekali. Ibu juga baru dengar itu mengenai mode fokus di HP. Sepertinya handphone Ibu tidak terlalu update karena HP Ibu tidak ada mode seperti itunya. Ya, baiklah anak-anak, karena dilihat di waktu, sekarang kita sudah hampir 40 menit melaksanakan sesi konseling kali ini. Kalau begitu, sekarang kita akan melakukan ice breaking seperti biasanya untuk menyegarkan pikiran kita agar lebih fokus lagi ke depannya. Baiklah, Nak, Ibu berikan gambarannya. Sekarang kita akan memulai permainan hari ini. Kuncinya adalah kalian lakukan apa yang Ibu katakan, bukan apa yang Ibu gerakan. Bagaimana, Nak? Ya, Bu. Ibu. Baiklah, Nak. Kalau begitu sekarang kita mulai. Telinga. Oh. Kaki. Ini Bu, di kotor. Bang. Maaf Bu, kotor kakinya. Meja. Meja. Tidak ada meja. Pintar tuh di. Meja aku.
Oh no. Oh no, 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 no. Apalagi Main Buat TikTok merumbar dulu ya. Main TikTok dulu, Bu. TikTok ya, Bril. Gimana? Mau main TikTok? Oh, siap. Ya, Jangan. Bril, perlihatkan gerakan. Gercep. Putar musiknya, nak. Musiknya beserta gerakannya, nak Bril, supaya teman-teman yang lain bisa lihat juga, ikut berolahraga. Tidak ada Bu. Tidak ada apa namanya? HP. Recharge. Iya, nak, nggak boleh. Oh, no. Tarangeo. La da di da da di da. On stereo. Iya. Baiklah anak-anak, setelah melakukan sesi ice breaking tadi, kita sudah cukup lebih fokus lagi karena tidak terlalu serius seperti tadinya. Lalu sekarang Ibu ingin memberikan kalian, setelah kalian tadi menggambarkan mengenai perilaku-perilaku yang kalian katakan bisa lebih meningkatkan lagi kalian untuk mencapai kepuasan kalian dalam memecahkan masalah kalian. Nah, Ibu meminta kalian menjadikan hal-hal tersebut dari masing-masing diri kalian menjadi tugas kalian lagi seperti minggu lalu, di mana seperti tadi misalnya Pero tadi kan mengatakan sudah mulai bisa mengatur penggunaan HP-nya dengan menyalainnya dan lain sebagainya. Hanya saja sering terganggu mengenai HP-nya yang berkedip-kedip karena jadi Pero tadi memutuskan untuk menjauhkan HP-nya dan tidak memperlihatkan layar HP dari dirinya sehingga tidak melihat hal tersebut lagi. Untuk itu, Ibu minta Pero menambahkan perilaku tersebut dalam jadwal Pero selama seminggu yang ditambah dengan jadwal sebelumnya. Seperti biasanya, Ibu akan evaluasi lagi minggu depan. Begitu pula mengenai Nak Tuti yang katanya setiap bangun selalu langsung HP. Tuti tadi memutuskan untuk mematikan datanya karena supaya tidak tergoda lagi terus bermain YouTube bahkan sampai pagi hingga lupa beberapa hal. Jadi Tuti juga catat hal tersebut, menambahkannya dalam jadwal perilakunya dalam sehari-hari. Ya, Bu. Ya, seperti Bril juga tadi. Bril sering juga masih kurang dalam mengatur perilaku main HP-nya, jadi lebih memilih untuk membantu orang tuanya atau menyalakan mode fokus yang berada pada HP Bril seperti biasanya. Jadi, dari masing-masing kalian menambahkan perilaku tersebut dalam daftar perbuatan-perbuatan kalian dalam sehari, mulai dari bangun tidur seperti tidur lagi selama seminggu ini. Karena pekan depan kita akan mengevaluasinya lagi dan melihat bagaimana perkembangan dari perilaku kalian selanjutnya. Bagaimana, Nak? Iya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Nak. Bagus sekali. Kalau begitu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan, Nak? Kalau saya Bu sudah tidak ada. Sudah tidak ada, Tidak Bu. ada, Bu. Baiklah, Nak. Kalau begitu, seperti biasanya, Ibu meminta kalian untuk menyampaikan lagi kesan dan pesan kalian setelah melakukan sesi konseling hari ini. Silakan dimulai dari Nak Vero. Ya, Bu. Jadi, kesan dan pesan saya itu dari tahap sebelumnya ke tahap sekarang sudah ada
sedikit perubahan, dan semoga dari tahap ini ke tahap selanjutnya lagi semakin banyak perubahan. Dan kesannya dari perubahan yang kita alami, kita sendiri yang rasakan bagaimana enaknya jika kita bisa mengatur waktu kita, bisa mengerjakan tugas-tugas dengan tepat waktu. Begitu Bu, mungkin. Baiklah, Nak. Kalau begitu bagaimana dengan Nak Tuti? Kalau saya Bu, kesan dan pesan saya mulai pada konseling yang pertama sampai konseling kedua hari yang kita lakukan, saya merasa ada sedikit perubahan terhadap perilaku saya. Terus pesan saya, semoga Ibu ke depannya bisa melakukan konseling yang lebih baik lagi, terus memberikan kayak expression yang menyenangkan untuk kita semua, supaya pada proses konseling yang kita lakukan ini tidak membosankan, Bu. Begitu, Bu. Baik, Nak. Terima kasih banyak. Bagaimana kalau Nak Bril? Oke, baik Bu. Kalau saya mengikuti konseling ini di yang kedua kalinya, sangat senang karena banyak sekali manfaat yang bisa saya dapatkan dan juga teman-teman dapatkan. Salah satunya itu seperti kita bisa berbagi informasi tentang hal-hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa lebih fokus kepada hal-hal tertentu, terus bisa mengurangi hal-hal yang kurang baik. Seperti contohnya tadi masalah penggunaan handphone, kita bisa menguranginya. Saya bisa mendengar pendapat dari teman-teman yang lain juga. Terus dari tugas juga yang diberikan, kita bisa mengatur waktu, memanage waktu kita dengan baik, sehingga bisa melakukan hal-hal dengan baik lagi, Bu. Terus semoga kedepannya kita semua bisa menjadi lebih baik, terus bisa melakukan konseling lagi. Begitu, Bu. Terima kasih. Baik, Nak. Kalau begitu, Ibu simpulkannya, pada pertemuan sesi kedua ini, kita sudah melihat banyaknya perkembangan yang terjadi dari masing-masing diri kita. Bril juga bisa melihat perkembangan dari teman-temannya, Pero juga bisa melihat perkembangan dari teman-temannya, seperti begitu juga dengan Tuti. Nah, Ibu ingatkan sekali lagi tugasnya ya, Nak. Selain itu, kalian juga misalnya, Pero bisa mengambil perilaku yang Bril tadi katakan dengan menyalakan mode fokus, membantu orang tua, bisa juga mengambil sarannya Tuti mengenai mematikan data. Begitu juga dengan yang lainnya, bisa saling bertukar menambahkan di jadwalnya. Nanti akan kita evaluasi ke depannya di sesi minggu depan. Bagaimana, Nak? Baik. Kalau begitu, Ibu ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah bersedia meluangkan waktu kalian untuk melakukan konseling ini setiap minggunya bersama Ibu. Semoga kita tetap berada di lindungan Pencipta dan semoga saja masa pandemi seperti ini segera berakhir agar kita bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Oh iya, kalian tetap jaga kesehatan ya. Meskipun di rumah saja, jangan mengerjakan hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat bagi kalian. Cobalah untuk menemukan hobi-hobi atau kreativitas yang bisa kalian lakukan. Kalau begitu, saya akhiri ya, Nak. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Nak. Sama-sama. Terima kasih, Bu Nini. Sama-sama, Nak.